Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan, di mana pertanyaan tersebut adalah terkait dengan hukum dari la, di mana isim daripada la tersebut berupa isim ma'rifat. Pertanyaannya adalah, kenapa la linafyil jinsi yang masuk kepada kalimat isim ma'rifat ini harus terjadi pengulangan, atau la linafyil jinsi tersebut harus diulang-ulang. Kita ambil contoh seperti lafadz la Zaidun wala Khalidun fiddari. Di sini la linafsil jinsi masuk kepada isim ma'rifat. Pertanyaannya, kenapa ketika la tersebut masuk kepada isim ma'rifat, la tersebut harus terjadi pengulangan, di mana isim la juga diulang? Berbeda dengan manakala la tersebut masuk kepada isim nakiroh, tidak perlu adanya pengulangan. Contohnya seperti lafadz la rojula fiddari. Di sini la linafsil jinsi masuk kepada isim nakiroh, di sini tidak terjadi pengulangan. Maka perlu kiranya sedikit kita bahas tentang kaidah dasar daripada hukum la linafsil jinsi berikut dengan kalimat isim yang dimasukinya. La linafil jinsi ini adalah merupakan kalimat huruf yang menafikan atau yang meniadakan kepada seluruh jenis yang ada. Ketika kita mengatakan la rojula fiddari, tidak ada seorang laki-laki pun fiddari ialah berada di dalam rumah. Maka maknanya adalah seluruh manusia yang berjenis laki-laki itu tidak ada di dalam rumah. Ini fungsi daripada la linafsil jinsi, yaitu menafikan semua jenis yang ada. La linafsil jinsi ini beramal sebagaimana inna, di mana inna ini masuk kepada susunan jumlah ismiyah, yaitu susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika mubtada dan khobar itu dimasukin oleh inna, maka mubtada itu nantinya akan dihukumin nasab, sementara khobarnya itu akan dihukumin dengan rofa. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Mubtada yang statusnya akan berubah menjadi isim daripada inna itu hukumnya dinasobkan, sementara khobar mubtada itu nanti berubah statusnya menjadi khobar inna itu dihukumin rofa. Begitu juga dengan la, di mana la ini beramal sebagaimana inna. Namun untuk la ini memiliki hukum tersendiri, tergantung pada bentuk dan jenis dari isim la tersebut. Di mana hukum daripada isim la itu nanti yang pertama ada kalanya memiliki hukum mabni nasab, artinya dimabnikan dengan tanda sebagaimana dia dalam keadaan nasab. Kemudian yang kedua dihukumin nasab. Bedanya hukum mabni nasab dengan nasab, manakala tanda nasabnya dengan menggunakan harkat, maka ketika dimabnikan nasab maka harkat tersebut tanpa adanya tanwin. Berbeda halnya dengan nasab di sini dengan menggunakan tanwin. Kemudian yang ketiga adalah dihukumin rofa. Jadi ini adalah hukum dari isimnya la, berbeda dengan inna, di mana hukum daripada isim inna selamanya adalah nasab. Selanjutnya, keadaan daripada la itu ada kalanya dia dapat beramal sebagaimana inna, namun dalam satu keadaan la ini dinyatakan mulghoh, artinya la ini tidak dapat beramal sebagaimana inna. Agar dapat la ini dapat beramal sebagaimana inna, maka di sini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah isim daripada la itu haruslah berupa isim nakiroh. Kemudian
antara la dengan isimnya harus tidak ada fasil, harus tidak ada pemisah. Kemudian yang ketiga, keberadaan daripada la itu tidaklah diulang kecuali karena memang ada suatu kebutuhan. Selanjutnya yang keempat, isim daripada la itu tidak berbentuk isim ma'rifat. Maka manakala syarat-syarat ini terpenuhi, maka la tersebut dapat beramal sebagaimana inna. Manakala tidak terpenuhi, maka la tersebut masuk dalam kategori mulghah. Artinya bisa jadi dalam keadaan tertentu la tersebut hanya sekedar lafadznya saja yang ada, namun tidak dapat beramal sebagaimana inna. Ini adalah sekilas tentang hukum dan status daripada la beserta isimnya. Pembahasan tentang hal ini telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Selanjutnya, manakala isim daripada la ini berbentuk isim ma'rifat, maka sebagaimana diketahui bahwa fungsi daripada la di sini adalah untuk linaf'il jinsi, yaitu meniadakan segala jenis. Sehingga di sini ketika dikatakan segala, maka di sini tidak hanya meniadakan satu jenis saja, melainkan meniadakan lebih dari satu jenis. Seperti ketika kita mengatakan la rojula, tidak ada seorang laki-laki pun. Laki-laki di sini memiliki banyak jenis. Ketika dikatakan la rojula, maka segala macam jenis laki-laki yang begitu banyak macamnya ini ditiadakan. Sehingga maknanya la di sini tidak hanya meniadakan satu jenis saja, melainkan meniadakan beberapa atau banyak macam jenis. Ketika isim daripada la itu berupa isim ma'rifat, maka la di sini tidak memenuhi syarat untuk dapat beramal sebagaimana inna. Sehingga status daripada la itu nantinya muhmalah, yaitu dia tidak beramal, tidak dapat beramal sebagaimana inna, yaitu tansibul ismah wa tarfa'ul khobar. Sehingga nanti la itu statusnya bukan sebagai la linaf'il jinsi lagi, namun statusnya akan berubah menjadi la an-nafiyah al-muhmala, yaitu la nafi yang muhmala, yang tidak dapat beramal sebagaimana inna. Selanjutnya, kenapa la tersebut harus terjadi pengulangan ketika isimnya berupa isim ma'rifat? Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa la linaf'il jinsi itu secara makna tidak meniadakan satu jenis saja, melainkan meniadakan banyak hal. Ketika isimnya berupa isim ma'rifat, maka di sini maknanya sudah tertentu, mengandung makna satu. Katakanlah di sini dikatakan la ar-rajulu. La tidak ar-rajulu seorang laki-laki, di mana ar-rajulu ini adalah isim ma'rifat yang maknanya sudah tertentu, seolah-olah di sini menunjukkan pada satu orang laki-laki tertentu, sehingga maknanya di sini dikatakan satu orang. Ketika maknanya sudah khusus, maka di sini tidak dapat meniadakan jenis orang laki-laki ini karena memang maknanya sudah khusus. Dengan demikian, fungsi awal daripada la linaf'il jinsi yang meniadakan lebih dari satu ini tidak berfungsi. Oleh karena itu, perlu adanya pengulangan daripada la berikut dengan isimnya agar la ini tidak hanya meniadakan satu jenis tertentu saja, namun dapat meniadakan sesuatu yang lain. Sehingga nanti dapat dikatakan la ar-rajulu wala al-mar'atu wala al-kitabu wala al-qalamu fid dari. Tidak ada satu orang laki-laki dan juga satu orang perempuan, begitu juga tidak ada kitab dan tidak ada pen yang ada di dalam rumah. Jadi perlu peniadaan yang dilakukan berulang-ulang karena sesuatu yang ditiadakan itu sudah tertentu.
Manakala tidak dilakukan pengulangan, maka fungsi awal daripada la linaf'il jinsi ini pun tidaklah sempurna. Di sini lafadz ar-rajulu dibaca rofa karena memang la linaf'il jinsi ini sudah dikatakan muhmalah, sudah dinyatakan tidak berfungsi kembali sebagaimana amal daripada inna, sehingga status daripada isim la ini dikembalikan kepada status awal, yaitu sebagai mubtada. Sementara khobarnya itu katakanlah di sini dikatakan la ar-rajulu wala al-mar'atu wala al-kitabu wala al-qalamu fiddari. Fiddari ini adalah sebagai khobar daripada mubtada, bukan khobar daripada la, karena memang la sendiri sudah tidak berfungsi kembali. Selanjutnya lafadz al-mar'atu dan lafadz al-kitabu, selanjutnya lafadz al-qalamu ini dibaca rofa karena diatofkan kepada lafadz ar-rajulu yang rofa sebagai mubtada. Jadi kesimpulannya, manakala isim la itu berupa isim ma'rifat yang sudah memiliki makna tertentu, maka la di sini tidak dapat beramal sebagaimana inna, sehingga perlu adanya pengulangan daripada la untuk memfungsikan status awal daripada la linaf'il jinsi yang tidak hanya meniadakan satu hal saja. Dengan demikian perlu diadakan pengulangan agar fungsi awal dari la tersebut menjadi sempurna. Tanpa adanya pengulangan, maka penafiannya tidak menjadi lengkap. Selanjutnya adalah pendapat ulama nahu terkait dengan masalah ini, yaitu ketika isim dari la tersebut berupa isim ma'rifat. Dalam hal ini, ulama Basrah seperti Imam Sibaweh atau Imam Ibnu Hisham berpendapat bahwa la linaf'il jinsi ini dapat beramal kepada isim nakirah. Manakala isim daripada la ini berupa isim ma'rifat, maka la ini pun menjadi muhmalah, dia tidak dapat beramal. Dengan demikian wajib dilakukan pengulangan agar fungsi awal daripada la itu dapat sempurna. Ini menurut ulama Basrah. Namun menurut ulama Kufah, sebagaimana pendapat daripada Imam Al-Farra atau Imam Al-Kisai, ini lebih longgar dalam masalah ini. Mereka menyatakan bahwa la ini tetap dapat beramal sekalipun isim daripada la tersebut berupa isim ma'rifat, dengan syarat isim ma'rifat yang ada ini haruslah dilakukan takwil sebagaimana makna dari isim nakirah. Jadi sekalipun secara lafadz dia itu berupa isim ma'rifat, namun secara makna dia ditakwil sebagaimana isim nakirah. Bagaimana penakwilannya? Menurut ulama Kufah ini, mereka tidak memandang terhadap lafadznya, namun yang mereka pandang itu adalah maknanya. Apakah maknanya itu menunjukkan makna umum ataukah menunjukkan makna ma'rifat? Jadi ketika isim daripada la itu berupa isim ma'rifat, nantinya bisa ditakwil dengan menggunakan makna dari isim nakirah. Contohnya, ketika kita katakan la zaida fiddari. Ini menurut ulama Kufah. La zaida, tidak ada orang yang bernama Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah. Di sini lafadz Zaid dihukumin mabni nasab sebagaimana pendapat daripada ulama Basrah ketika isim la berupa isim nakirah. Jadi tanda kemabniannya sesuai dengan tanda i'rab ketika dia dalam keadaan nasab. Lafadz Zaid ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Begitu juga ketika menjadi isim daripada la, dia pun tanda kemabniannya dengan menggunakan fathah tanpa adanya tanwin. La zaida fiddari, tidak ada orang yang bernama Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah. Lafadz Zaid sendiri adalah berupa isim ma'rifat, namun secara makna dia nanti akan ditawil dengan makna dari isim nakirah. Bagaimana takwilannya? La rajula ismuhu Zaidun fiddari. La rajula, tidak ada seorang laki-laki pun ismuhu,
Yang ada pun nama daripada orang laki-laki itu Zaidun ialah Zaid, fiddari ialah berada di dalam rumah. Jadi lafadz Zaid secara lafadz dia adalah isim ma'rifat, namun secara makna dia ditawil dengan isim nakiroh, yaitu berupa lafadz la rajula ismuhu Zaidun. Sehingga lafadz Zaid ini diirob sebagaimana isim nakiroh, yaitu dengan tanda kemabnian dengan fathah yang tanpa tanwin. Contoh yang lain seperti lafadz la Muhammada hadirun. La Muhammada dimabnikan dengan tanda nasab, yaitu dengan fathah. La Muhammada, tidak ada orang yang bernama Muhammad. Hadirun ialah hadir. Secara lafadz dia adalah merupakan isim ma'rifat, namun di sini wajib ditakwil dengan makna isim nakiroh, yaitu la rajula ismuhu Muhammadun hadirun. La rajula, tidak ada seorang laki-laki, ismuhu yang ada pun namanya orang laki-laki itu, Muhammadun ialah Muhammad, hadirun ialah hadir. Hadir ini adalah merupakan khobar daripada la. Sementara ismuhu Zaidun, ismuhu ini adalah merupakan jumlah ismiyah yang kedudukannya sebagai naat daripada lafadz rajul, di mana lafadz ismu menjadi mubtada dan lafadz Zaid ini adalah sebagai khobar. Begitu juga dengan lafadz Zaidun di dalam takwilan ini, ismuhu Muhammadun, Muhammadun itu nanti menjadi khobar dari lafadz ismuhu. Jadi menurut ulama Kufah, lafadz Zaidun ataupun lafadz Muhammadun itu dianggap sebagai syakhsun muayyanun, yaitu seseorang yang tertentu. Bukan Zaid secara lafadz, begitu juga bukan Muhammad secara lafadz, tetapi jenis orang yang bernama Zaid atau jenis orang yang bernama Muhammad. Ini adalah menurut pendapat ulama Kufah. Lalu bagaimana menurut pendapat ulama mutaakhirin, yaitu ulama yang datang setelahnya? Dalam hal ini mayoritas dari ulama mutaakhirin seperti Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Hisham dan lain sebagainya itu lebih condong kepada pendapat daripada ulama Basrah karena lebih ketat di dalam menjaga kaidah-kaidah nahwu. Jadi ketika isim daripada la li nafsil jinsi itu berupa isim nakiroh, maka la ini dapat beramal sebagaimana inna. Namun manakala isim la itu berupa isim ma'rifat, maka la ini tidak dapat beramal, sehingga statusnya adalah muhmalah. Hanya sekedar ada secara lafadz, namun dia tidak dapat beramal seperti inna. Dengan demikian, la di sini perlu dilakukan pengulangan. Demikianlah penjelasan terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.